Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh dan polemik. Tiba-tiba DPR dan pemerintah sibuk membahas rancangan undang-undang KUH pidana. Padahal beberapa tahun lalu sudah ditunda pembahasannya karena banyak demo. Salah satu yang menjadi bahan polemik adalah adanya pasal dalam rancangan tersebut yang mengatakan barang siapa menyerang kehormatan presiden depan publik diancam 3,6 tahun penjara. Atau kalau menyerang melalui medsos bisa kena 4 tahun 6 bulan penjara. Inilah yang menjadi polemik. Kenapa ini dibahas? Apakah ada kaitannya dengan menjelang Pilpres tahun 2024? Padahal Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan pasal-pasal seperti ini tidak boleh ada dalam perundang-undangan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan di negara yang menjadi sumber KUH pidana di Eropa, di Belanda, pasal-pasal seperti ini sudah lama dibuang. Inilah Hot Room menyoal pasal penghinaan. Ironis, sungguh ironis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rencananya disahkan bulan Juli mendatang kembali menuai kontroversi. Setelah gagal disahkan pada tahun 2019 dan direvisi kembali, RKUHP ini masih akan menempuh jalan terjal untuk mendapat lampu hijau dari anggota dewan. Kenapa? Karena sejumlah pasal dianggap multitafsir, merugikan rakyat dan menguntungkan pemerintah. Salah satu pasal yang banyak diperdebatkan adalah pasal penghinaan yang kemudian melahirkan penggunaan kata-kata hinaan dan kritik. Pertanyaan, sejauh mana kata-kata tersebut disebut hinaan atau kritikan? Apa batasannya? Kalau masyarakat tidak bisa memberikan kritikan lagi, itu berarti kebebasan bersuara rakyat akan kembali terenggut seperti zaman Orde Baru. Bukankah kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi? Wahai penguasa, apa kalian tega? Kami rakyat kecil semakin terjepit ini. Kalian tindas dengan aturan-aturan yang mengekang dan menyiksa kami. Oh, apa setelah ini Mr. Ius juga akan ditangkap? Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Profesor Edi Hiare, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotma. Yang kedua, Bapak Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Yang ketiga, Bapak kita, Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, maaf ini hari Rabu, Pak. Berikutnya, Pak Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Bapak. Bang. Terakhir adik kita, Mas Adam Putra, Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Selamat malam, Dek. Selamat malam, Bang. Bapak Wakil Menteri,
pertanyaan pertama adalah, memang apakah benar rancangan KUH pidana yang dulu ditunda sudah mau disahkan bulan Juli ini, dan apakah benar 2 pasal tentang menyerang kehormatan presiden itu bakal gol? Yang pertama, Bang, harus dipahami bahwa RUU KUHP ini dia bersifat carry over. Apa itu carry over? Melanjutkan Ya, yang lama? Melanjutkan yang lama. Ya. Dan sebetulnya di dalam sidang terakhir tanggal 19 September 2019 ketika itu ditarik dari DPR, sudah persetujuan tingkat pertama. Oke. Kalau sudah persetujuan tingkat pertama, maka berdasarkan proses pembentukan perundang-undangan akan tinggal disahkan di paripurna. Oke. Tetapi saat itu kan banyak menimbulkan kontroversi. Ya. Jadi setelah 2019 itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 14 isu yang kontroversi. Coba Ya. kita lihat dulu ini Pak, nih, ya. Inilah pasal yang polemik. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Pasal 219 ini mengatur bahwa kalau menyerang kehormatan itu memakai medsos, ya, atau misalnya poster dan sebagainya, ancaman pidana 4 tahun 6 bulan penjara. Benar ini Pak? Sampai Betul. sekarang draft ini masih ada? Betul, masih dan ada. bakal gol? Kalau saya mengatakan ya, gol. Akan pasti gol? Ya. Waduh. Pertanyaannya, benar nggak ini untuk kebutuhan mau pemilihan presiden 2024 sehingga yang tidak setuju ngegam gitu loh? Sama sekali tidak. Bahkan saya ingat persis ketika muncul isu ini tahun 2019, Ya. waktu itu kami tim ahli RKUHP itu dipanggil oleh Presiden. Ya. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan, saya ini tidak ada masalah kalau dihina atau tidak. Tetapi kita dengan tegas menyatakan ini bukan persoalan Presidennya Joko Widodo, tetapi presiden siapapun kehormatannya harus dijaga. Ini is the matter of time. Ya. Jadi mengapa 2020 dan 2021 itu kita tidak masuk untuk membahas RUU KUHP? Kita tahu betul-betul waktu itu adalah situasi pandemi COVID. Ya. Sehingga pemerintah menggunakan tahun 2020 dan 2021 untuk melakukan sosialisasi terhadap 14 isu krusial. Dan setiap sosialisasi kita selalu melibatkan DPR dan berbagai perguruan tinggi di 12 kota yang ada. Tapi kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal yang mirip. Betul. Apakah memang pemerintah dan DPR tidak mau tahu dan tidak mau patuh sama putusan Mahkamah Konstitusi? Dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Yang diputuskan di dalam Mahkamah Konstitusi, Ya. pasal 134 sampai dengan 136 bis, itu dia bukan delik aduan, dia adalah delik biasa. Dan yang kedua, ada penjelasan yang kemudian kita atur di dalam RUU KUHP ini dengan tegas menyatakan dalam penjelasan pasal 218 itu bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi dan apabila itu disampaikan dalam wujud kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidana. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Margarito, apakah 2 pasal dalam RUU ini bertentangan dengan konstitusi? Dengan segala hormat saya pada pemerintah dan DPR, saya mesti bilang konyol. Konyol? Konyol. Kenapa? Why? Anda tahu kalau Anda cek, kalau Pak Profesor Edi cek, Anda tahu Presiden John Adams, menjelang dia berhenti dari jabatan presiden, kira-kira kurang lebih 1 bulan, dia bikin Sedition Act. Ya. Itulah yang, undang-undang itulah yang digunakan untuk menangkap John Calender. Ya. Hanya karena dia menulis yang kira-kira kayak tadi itu. Jadi, substansi pasal tadi kita mundur sampai pada tahun 1801. Pundur berapa ratus tahun kita ini? 200 lah. 200 tahun mundur. 200 tahun gitu Oke. ya. Itu tahun 1801, pasal persis seperti itu. Ya. Substansinya seperti Benar. itu. Tahun 1801. Itu John Adams. Tahu nggak, Sedition Act ini, begitu Thomas Jefferson jadi presiden, Dicabut. dicabut. Karena ini memukul, ini instrumen menciptakan monster bagi rakyat. Ya. Tutup mulut. Saya mau tanya sama pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya pemerintah dan DPR memastikan bahwa kita ini orang-orang berharkat dan bermartabat? Ya. Ya, satu. Yang kedua, mengertikah presiden dan DPR sekarang konsep tentang presiden, konsep presiden itu nama jabatan atau nama orang? Ya. Itu mesti dibikin beres. Kategori yang pertama, saya tidak melihat reasoning ini bukan soal demokrasi dan tidak demokrasi. Apa yang mengatakan Anda memilih itu? Pasal kayak tadi itu ya. Inggris misalnya, penghinaan itu tidak boleh, betul, tidak boleh. Sampai dari sekarang semua jurnalis tahu bahwa Anda tidak boleh sembarangan menulis bla 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 gitu ya. Kalau orang tersinggung Anda diambil.
bukan sama sekali tidak dipertalikan dengan harkat dan martabat. Ya. Yang dipertalikan adalah tindakan itu mengancam tatanan bermasyarakat. Ya. Pemerintah ada di mana dan DPR ada di mana dalam reasoning soal pasal-pasal itu tadi. Ya. Itu yang mesti dibikin beres. Yang ketiga, pasal ini sepenuhnya menghabisi kita. Tidak ada urusan dengan demokrasi dan tidak demokrasi. Karena Undang-Undang Dasar menjamin saya, kita semua ini menyatakan pikiran kita, hasrat kita untuk kepentingan kehidupan dan macam-macam. Dan cara kita menyatakan hasrat kita dan segala macam itu ada berbagai cara gitu ya. Kita berkelompok, kita demo, kita menyatakan ini, menulis dan segala macam. Tadi elastis semua itu. Dan itu artinya, itu bermakna bahwa undang-undang ini jauh lebih buruk dari yang dibikin oleh Belanda. Bagaimana sekarang mereka memberikan batasan kritik dengan penghinaan? Bagaimana coba itu? Bagaimana sekarang? Itu tidak dijelaskan tadi itu. Jadi ini pasal sepenuhnya pasal jahat, pasal busuk, pasal paling nakal, paling rusak ini pasal. Oke, kita teaser dulu. Ketemu lagi sesudah yang berikut ini.